Kembali Anda telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Saya kembali bersama dengan Mas Eko. Mas Eko, kalau kita cermati ini industri-industri yang kemudian harus dipastikan segera dipastikan mereka akan terus bergerak ini di sektor mana saja, Mas? Kalau kita cermati kan memang pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap sektor-sektor yang paling terlihat itu adalah pariwisata. Iya. Nah ini sektor mana nih Mas yang paling tidak harus dipastikan terus bergerak? Karena kalau banyak juga orang yang bilang bahwa sektor pariwisata ya susah begitu untuk membangkitkan sektor pariwisata ini di kala pandemi COVID-19 ini. Bagaimana? Iya, pariwisata salah satu yang paling terdampak, bukan Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau kita lihat di Indonesia per hari ini ya, itu ada sekitar 1.139 hotel dan restoran yang sudah ditutup. Ini kenapa? Karena tidak ada pengunjung di sana. Dan 286 restoran juga sudah ditutup. Ya. Nah ini artinya apa? Artinya memang tidak ada pariwisata yang hidup sekarang di Indonesia. Semua terdampak. PHK tidak terhindarkan kayak di situ, Mas? PHK tidak terhindarkan. Pekerja dirumahkan, juga sudah ada yang PHK. Bahkan hotel-hotel yang tempat-tempat pariwisata favorit, misalkan di Bali, itu juga sudah menawarkan stimulus-stimulus apa ya, yang lebih menarik mungkin. Misalkan nih, 6 juta untuk biaya sekitar sebulan. Tapi itu tidak tetap untuk menutupi apa namanya pendapatan mereka. Tidak ada orang yang datang ke sana juga, ya kan? Betul, itu dikatakan paket karantina begitu, Mas. Jadi dikasih makan sehari 3 kali, tapi kemudian dipersilakan untuk diam di hotel, di kamar begitu ya. Tapi itu tetap nggak bisa ya? Betul, pariwisata salah satu yang terdampak. Kemudian di industri otomotif juga demikian. 2-3 perusahaan Jepang, ya, Suzuki, Yamaha, dan Honda. Ini untuk sementara dihentikan, untuk sementara karena memang satu COVID itu kemudian juga tidak ada yang membeli, ya kan. Jadi sementara karyawannya dirumahkan. Nah, mudah-mudahan ke depan segera COVID-nya berhenti, kemudian pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai bagus. Tapi kita juga harus realistis, kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Kalau kita prediksi memang dulu kemarin kan pemerintah 5, sekian pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau tahun ini diprediksi sekitar 2,5 sampai 2,3, itu saya kira sudah realistis pertumbuhan ekonomi. Karena semua terdampak. Bisa jadi nanti rupiah diprediksi juga sampai bisa 20.000. Tahun 98 kita tahu dulu startnya 2.500 sampai 16.000. Sekarang startnya 14.000, sekarang sudah sampai 16.000. Jadi kita memang harus bersiap-siap sampai mungkin bisa sampai 20.000 dolar. Kemudian inflasi juga bisa sampai 3,9 sampai 3,1. Nah itu pasti akan terdampak bagi semua sektor ekonomi di Indonesia. Nah ini perlu kerja keras bukan hanya pihak swasta tapi juga pemerintah. Stimulus-stimulus yang diluncurkan itu harus tepat sasaran, ya kan. Jangan sampai nanti kemudian tidak tepat sasaran, akhirnya yang di bawah juga sangat menderita. Kita tahu juga memang pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 begitu tahun 2020, Mas Eko, ini paling tidak untuk menunjang sektor ekonomi kita. Tapi banyak juga yang mengatakan begini, Mas Eko, kita kan sekarang anggarannya sedang semuanya difokuskan untuk sektor kesehatan nih, Mas Eko. Bisakah kemudian kita di sisi yang sama begitu juga tetap memastikan bahwa sektor ekonomi kita ini berjalan dengan baik? Karena banyak juga yang beranggapan bahwa kita harus fokus salah satu nih, kita nggak bisa dua-duanya nih, Mas. Kalau mau di kesehatan, maka agak sedikit mengorbankan ekonomi. Kalau kita mau ke ekonomi, maka akan sedikit mengorbankan yang kesehatan. Nah, ini bagaimana, Mas? Bisa tidak kemudian kita dua-duanya berjalan beriringan begini? Kan 405,1 triliun yang stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kesehatan itu cuma 75 triliun. Jadi sisanya itu masih banyak. Ada 110 untuk social safety net, ya, 70,1 untuk insentif perpajakan stimulus KUR, kemudian 150 triliun untuk pembiayaan pajak pemulihan ekonomi nasional. Nah, 150 triliun saya kira memang kurang ya menurut saya, karena kita tidak sampai kapan ini corona berakhir. Cuma permasalahannya uang di pemerintah ini juga tidak banyak amat, ya kan? Harus dibagi-bagi. Nah, saya kira upaya yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja sudah bagus, ya. Mereka meluncurkan soal padat karya, kartu prakerja misalkan. Cuma masalahnya sekarang baru ada di 4 daerah, ya kan? Di Bali, di Riau, Sumut, dan Surabaya. Di tempat-tempat lain belum. Cuma nilainya yang kecil, sekitar 650.000. Nah ini saya kira memang persoalan karena kecil banget, ya kan? Kalaupun ditambahin memang tidak ada uang di sana, ya kan? Banyak yang harus dibagi-bagi. Ini persoalan yang harus cermati oleh pemerintah agar semua
persoalan yang ada di Indonesia, khususnya yang perekonomian ini bisa terselesaikan. Ya, ini peran-peran dari kementerian-kementerian lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan pandemi COVID-19 ini, apakah perlu dimaksimalkan? Iya, harus dimaksimalkan. Yang bekerja untuk COVID-19 memang harus bekerja keras, tapi yang tidak jangan ikut-ikutan. Jadi khususnya untuk yang berada di sektor perekonomian, bekerja keraslah untuk persoalan ini. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain. Ini memastikan bahwa perekonomian Indonesia bisa bergerak bagus, agar tidak terdampak terlalu serius, ya kan? Kalau terdampak terlalu serius, kasihan yang di bawah itu, ya kan? Karena kita tahu kan sekarang pemerintah meminta untuk kita tinggal di rumah, ya kan, menjaga jarak dan lain-lain. Itu kan menimbulkan persoalan bagi mereka yang hidup per hari. Misalkan mereka kerja hari itu, pendapatan hari itu akan sangat terasa ketika dia keluar untuk mencari nafkah, ya. Ya, tapi kalau kita cermati mengenai angka PHK nih, Mas Eko, ini kan diprediksi pengangguran global saja menjadi 24,7 juta. Betul. Begitu. Nah, ini untuk orang-orang yang mungkin sudah terlanjur di PHK dan bahkan mungkin terancam di PHK, ini bagaimana kemudian nasibnya, Mas? Bagaimana kemudian pemerintah pusat tetap bisa memberikan berperan lebih begitu ya, untuk paling tidak bisa menjamin kelangsungan hidup mereka, Mas? Iya, itu peran Kementerian Tenaga Kerja yang paling vital di sana, ya kan. Kan mereka sekarang memunculkan kartu prakerja. Ada proyek-proyek padat karya di sana, infrastruktur sosial lingkungan, program tenaga kerja mandiri. Mereka bisa mendaftar, usianya minimal 18 tahun. Jadi melalui online di sana. Ada pelatihan-pelatihan yang online di sana. Yaitu yang saya sebutkan tadi, cuma nilainya sangat kecil, ya kan, 650. Untuk ukuran dengan kondisi sekarang 650 itu sangat kurang. Tapi kita juga harus memaklumi kondisi keuangan di Indonesia juga tidak memungkinkan kita untuk memberi lebih, ya kan. Jadi saya kira kita harus bekerja sama. Pemerintah swasta juga harus mengerti bahwa pemerintah juga punya anggaran yang tidak betul-betul banyak, ya kan. Memang semuanya harus sama-sama berkorban begitu, ya, kira-kira begitu, ya, dengan keadaan seperti ini. Lalu kemudian begini, Mas Eko, ini kan anggaran pusat dan kemudian daerah yang sekarang ini adalah prioritas untuk bidang kesehatan, semuanya untuk pengendalian COVID-19. Nah, pemerintah daerah juga perannya seperti apa nih, Mas Eko? Ini kan karena semua orang mungkin terfokus pada pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah bagaimana nih? Pemerintah daerah sebetulnya juga punya anggaran. Banyak di daerah anggarannya masing-masing, tergantung daerahnya masing-masing. Nah, menurut saya anggaran-anggaran yang tidak perlu, misalkan anggaran-anggaran yang misalkan untuk pergi ke luar kota, ke luar negeri, atau hal-hal yang tidak perlu untuk saat ini dialihkan saja untuk penanganan COVID-19 ini. Ya, ini akan lebih maksimal, misalkan. Jumlah penduduk yang banyak misalkan di Jawa Barat, ya, di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, ini mereka sudah mulai untuk melakukan persoalan ini, untuk membantu pemerintah pusat. Nah, itu tentu kita harus apresiasi gubernur-gubernur itu. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh gubernur-gubernur yang lain untuk membantu pemerintah. Oke, baik. Mas Eko, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikutnya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Ada Pak Sunoto dari Cirebon. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Egan sama Mas Eko. Pagi. Bahwa urusan virus corona itu harus selesai, itu sebuah keniscayaan. Tetapi perjalanan industri juga harus tetap jalan, itu juga sebuah kepastian. Itu yang pertama. Saya setuju bahwa lawang presidennya aja nggak panik kok, jadi kabinetnya Mas Egan nggak perlu panik, ya kan? Dan menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan urusannya corona jangan ikut campur ke sana. Menteri Perindustrian, Perdagangan, kemudian Pariwisata, kemudian BUMN, Menteri Keuangan, dan Menkonya itu harus bergerak cepat secepat kilat. Urusan virus itu biarlah urusannya Menteri Kesehatan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Egan, kami mewakili dari industri mebel dan kerajinan Indonesia bahwa Presiden telah memberikan stimulus kepada rakyat dan dunia usaha. Itu sebagai trigger yang harus dijabarkan dan dikembangkan oleh kabinetnya. Sebagai contoh, buang jauh-jauh itu regulasi-regulasi yang selama ini menghambat. Kemudian alur distribusi itu dibuka. Kemudian keringanan-keringanan itu harus diberikan. Contoh,
itu terhadap bank-bank pelat merah khususnya, berikan toleransi sebesar-besarnya, at least misalnya 1 tahun, tidak perlu membayar bunga atau angsuran dan lain sebagainya. Demikian pula dunia perpajakan. Karena gini, Bang Egan sama Mas Eko, ini kalau industri sampai macet, wah luar biasa ini. Maka kita akan memiliki 2 bencana. Yang pertama adalah bencana virus, yang kedua adalah efeknya adalah bencana ekonomi. Jadi sesuatu yang must be bahwa industri ini harus berjalan secara lancar. Tentu tidak akan selancar dalam keadaan yang normal, tapi paling tidak bahwa industri, terutama industri UKM, Bang Egan, yang merupakan bantalan yang liat dan kuat, ini harus disupport sebisa-bisanya. Ada pepatah, negara pasti dan pasti bisa menghidupkan kembali roda ekonomi, tapi negara pasti dan pasti tidak akan bisa menghidupkan orang mati. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon. Kita beralih ke Ibu Upik dari Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Mas Kevin dan Mas Eko. Ya, menurut saya sih harusnya untuk pengusaha itu dikasih insentif, terutama yang pengurangan pajak seperti itu. Terus tentang saya ngelihat di depan mata saya sendiri nih, ya saya berterima kasih juga nih karena ada padat karya di wilayah saya dari Rumah Sakit RSBP Pertamina yang memberikan pekerjaan di rumah mereka dengan membuat seperti map untuk status pasien-pasien itu cukup lumayan di sini, bekerja semua. Nah, kemudian seperti transportasi, ini dampaknya sangat sekali. Pariwisata, banyak sekali pengrajin-pengrajin yang membuka toko itu harus tutup seperti itu. Di sini seperti Pak Noto bilang, itu bekerja sama pariwisata, perindustrian, keuangan, dan Menteri Menko-Menkonya yang berhubungan dengan ekonomi harus memang segera bergerak, gitu. Padat karya terutama. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Upik dari Jakarta. Kita beralih ke Bandung, ada Pak Arifin di sana. Pak Arifin, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi sekarang kita banyak menyorotin lah, karena kita tidak menyoroti ke masa yang lalu, tapi sekarang masa ke depan. Tapi masa lalu itu buruknya, ternyata kita ini pembuat undang-undang, karena kita ini adalah negara pembuat undang-undang, itu pembuat undang-undang yang tidak futuristik gitu. Misalnya kejadian seperti bencana ini. Bencana ini pasti akan datang. Pasti datang. Nanti corona pasti ada yang lain begitu. Nah, seharusnya sudah ada undang-undang yang dibuat untuk mengatur itu. Kedua, kadar hukum, ya kan, kesadaran hukum bagi masyarakat ini masih rendah. Udah tuh budayanya juga Indonesia nih, masyarakat Indonesia nih masih rata-rata paling rendah begitu, apalagi mereka-mereka yang banyak sekali punya uang. Budayanya masih rendah. Mereka tuh dalam berbangsa berbangsa itu ternyata tidak merasa bersaudara. Kamu, saya begitu, uang saya, uang kamu. Padahal kemarin waktu Perpu itu dikeluarkan, salah satu diantaranya karena kewajiban dari negara itu kan pertama memaksa dan mengatur. Ya, dia sebagai yang menjalankan undang-undang dan memaksa dan mengatur. Termasuk harta-harta kita ini secara pribadi itu wajib diatur oleh negara. Apalagi dalam keadaan darurat seperti ini. Seperti orang-orang yang selalu dikabarkan oleh media, ada 100 orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya lebih dari sekian triliun. Itu sebenarnya sudah kena punishment 60% dari harta mereka itu, ya kan. Seharusnya sumbangkan kepada negara ini, ya kan, untuk mengatasi bencana-bencana yang kita berbangsa dan bernegara. Kesadaran hukum mereka dan budaya mereka ini masih rendah. Memang nampak kayak orang kaya, tapi budaya itu masih rendah. Itu seharusnya diatur oleh Perpu. Nah, Perpunya kemarin pakai juga begitu, ya kan. Padahal sudah jelas bahwa setiap warga negara itu diajak berperang melawan corona. Berperang itu berperang itu dengan harta dan jiwa. Nah, orang-orang yang berkelebihan harta itu sebenarnya harus terpanggil. Walaupun tanpa undang-undang, kesadaran dia sebagai berbangsa dan bernegara itu harus sebenarnya terpanggil. Tapi tidak. Karena apa? Tidak ada undang-undang yang mengatur sebelumnya tentang itu.
Jadi pembuat undang-undang selama ini betul-betul orang yang tidak paham tentang futuristik keadaan berbangsa dan bernegara kaitannya dengan bencana. Ya. Baik, terima kasih Pak Arifin dari Bandung. Kita langsung beralih ke Pak Bambang dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Bahwa wabah virus corona COVID-19 saat ini telah menyerang di 204 negara di dunia yang telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang terjangkit, 53 ribuan orang meninggal, dan juga mengancam jutaan orang yang tertular. Wabah virus corona COVID-19 ini juga telah meluluhlantakkan perekonomian, pariwisata, industri, dan sektor kehidupan lainnya, hingga telah menyebabkan jutaan orang di dunia ini kena PHK maupun pengangguran. Kita semua berharap bahwa di tengah keterpurukan akibat bencana COVID-19 ini, tetap mampu untuk menjalankan roda kehidupan yang aman atau sejalan dengan prinsip physical distancing di dalam penanganan COVID-19. Oleh karenanya, Mas, masing-masing kementerian segera membuat program untuk rakyat yang sesuai dengan situasi yang ada saat ini. Sehingga sebagai contoh saja Mas, sebagai contoh bahwa di sektor pertanian ini sebenarnya masih sangat untuk potensial terus dijalankan maupun dikembangkan. Bahkan kita bisa mengembangkan bertani di rumah. Lah, begitu pula kaitannya dengan UMKM. Ini masih potensial dan untuk bisa dikembangkan yaitu dengan berkarya di rumah. Lah, oleh karenanya untuk masing-masing kementerian, saya justru masih berharap untuk membuat program ini yang selaras di dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 yaitu physical distancing. Jangan sampai ini malah justru terkesan semuanya tiarap. Ya, semoga suara ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Terima kasih kepada para penelpon kita pada pagi hari ini. Kita akan bahas sedikit sebelum kita jeda, Mas Eko. Tadi dari Cirebon, Pak Sunoto dan juga Ibu Upik juga mencermati mengenai ini sebetulnya mungkin momentum begitu ya, momentum yang tepat bagi kementerian-kementerian yang berada di sektor ekonomi ini untuk bergerak cepat dan bahkan mulai melakukan pembenahan sedetail-detailnya. Paling tidak regulasi harus dipermudah, lalu kemudian birokrasi juga tidak berbelit-belit, karena meskipun kemudian wabah dari COVID-19 ini terus meluas, tapi jangan sampai sektor ekonominya juga terpukul. Ya, saya setuju dengan Pak Sunoto tadi, argumennya sangat jelas, sangat masuk akal ya. Mungkin Presiden dan pemerintah juga harus melihat tadi. Jadi presidennya aja nggak panik ya, menterinya nggak panik. Ya. Jadi memang harus ada pembagian yang jelas. Jadi biarkan saja menteri-menteri yang berhubungan dengan COVID-19 yang bekerja. Yang sisanya kembali aja ke tugas awalnya. Kementerian yang sudah ada itu. Perdagangan, perindustrian, perekonomian, tenaga kerja dan lain itu harusnya bekerja lebih ekstra keras untuk permasalahan ini agar kita tahu permasalahan ekonomi sekarang menjadi sorotan yang paling tajam di Indonesia. Tentu karena persoalan ini. Jangan sampai nanti kita satu karena COVID-nya belum selesai, kemudian PHK menjadi persoalan lagi. Di banyak tempat PHK sekarang menjadi persoalan. Nah, Indonesia sekarang kalau tidak diantisipasi bisa massal ini PHK. Jadi tentu kita tidak ingin PHK menjadi yang lebih massal di Indonesia. Kemudian kalau Bu Upi, pengusaha dikasih insentif, saya kira memang wajib ya. Pemerintah harus melakukan hal itu. Karena tidak mati nanti di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena memang tidak ada cara lain selain pemerintah membantu swasta, terutama UMKM. Kalau kita tahu UMKM di Indonesia itu 90% berada di sana kan. Usaha menengah kecil ini kalau tidak dibantu pasti akan kolaps. PHK akan di mana-mana, tentu akan menyebabkan rakyat pasti akan ujungnya masih akan kelaparan nih kan, karena kalau tidak dibantu. Karena kan tidak mungkin dia keluar jauh-jauh sekarang kalau dengan program pemerintah yang sekarang, social distancing, menjaga jarak di rumah dan lain-lain. Berarti perlu ada perhatian ekstra dari pemerintah untuk kasus ini kan. Tapi memang sudah terlihat belum sih Mas Eko mengenai peran dari kementerian sektor ekonomi ini kan kemudian semua orang fokusnya di sektor kesehatan. Tapi kemudian mungkin orang lupa bahwa sektor ekonomi juga harus terus bergerak. Ini kementerian sektor ekonomi ini sudah betul-betul tancap gas apa belum sebetulnya? Karena kan wabah udah 1 bulan lebih. Iya sebetulnya sudah, cuma belum terlihat maksimal mungkin ya. Kalau kita lihat Kementerian Tenaga Kerja yang paling terlihat, karena ini berhubungan dengan pegawai. Ya, kita lihat sudah meluncurkan kartu prakerja, cuma belum maksimal, baru di beberapa tempat, baru di 4 tempat yang saya sebutkan tadi, Bali, Riau,
Sulawesi Utara dan Surabaya. Mudah-mudahan tempat lain juga nanti akan ada. Uangnya juga cuma 650.000 itu kurang kan. Jadi kita juga harus paham bahwa keuangan negara juga sulit untuk hal ini. Cuma kan kita harus ikut membantu juga, terutama pemerintah daerah yang saya sebutkan tadi, bahwa anggaran-anggaran yang tidak terpakai bisa juga dialihkan ke sana untuk membantu sektor UKM di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah bisa membantu di sana sehingga kembali menggeliat UMKM ini. Dan mungkin juga nyambung ke Pak Arifin tadi di Bandung ya, Mas Eko yang mengatakan bahwa mungkin orang yang berkelebihan atau mungkin orang yang punya kekuatan ekonomi lebih tinggi itu juga paling tidak harus ada inisiatif untuk saling membantu begitu ya. Saya kira sudah kan di beberapa tempat, misalkan pengusaha-pengusaha nasional ya, kita lihat kalau kita lihat di televisi, di koran, sebetulnya sudah menyumbangkan beberapa hartanya ya untuk misalkan untuk peralatan, untuk dan lain-lain. Tapi memang masih kurang kalau untuk ukuran nominal ya. Tapi jadi kita memang harus mulai menggerakkanlah hati para pengusaha ya, yang lain-lain yang belum menyumbang. Silakan kita berpartisipasi dalam hal ini. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh pemerintah. Baik, kita jeda kembali. Mas Eko, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kembali kita bahas sedikit. Mas Eko, kita tahu bahwa memang dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini sudah kemana-mana, Mas. Banyak yang kemudian di PHK, tapi kemudian juga pemerintah juga tidak boleh lupa bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan pokok itu tetap harus dijamin begitu. Paling tidak masyarakat ketika berada di rumah, ketika mereka terpaksa keluar, mereka tetap harus dipastikan bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia. Apakah kemudian menurut Mas Eko, paling tidak pemerintah mampu menjamin bahwa kebutuhan pokok ini tetap terjamin dikala kemudian ada begitu banyak kemudian insentif yang sudah diberikan. Misalnya katakanlah ada tarif listrik yang kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Paling tidak mampu tidak menjamin bahwa masyarakat ketika mereka ada di rumah, mereka juga kebutuhannya tetap dipenuhi, tapi kemudian juga sektor ekonomi kita tetap berjalan meskipun dalam skala terbatas, Mas Eko. Iya, kita pasti ingat ketika kasus corona ini bergulir, Presiden kan sempat meninjau Bulog ya dulu. Nah itu salah satu caranya adalah meninjau Bulog itu memastikan bahwa persediaan beras itu sampai kapan. Ternyata sampai 6 bulan ke depan kita masih safety. Jadi artinya pangan kita masih bisa mencukupi untuk 6 bulan ke depan. Kemudian hal-hal yang lain, pangan-pangan yang lain saya kira sudah tercukupi untuk 6 bulan ke depan. Kemudian tarif listrik, kita tahu Presiden kan sudah memutuskan yang 450 itu gratis Maret, April, Mei ya. Kemudian yang 900 dibayar 50. Ini salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat bawah agar tidak terlalu terdampak dari faktor ekonomi. Kemudian di sektor yang lain, kalau kita lihat tadi Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah meluncurkan kartu prakerja. Mungkin nanti sasarannya sampai ke masyarakat tuh sekitar 5,6 juta, ya kan? Itu saya kira cukup banyak juga, 5,6 di beberapa daerah. Akan ada pelatihan di sana, ya tentu pelatihannya online karena sekarang kan COVID-19 tidak bisa kita berkumpul. Tapi saya kira itu bagus. Kemudian ada stimulus-stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang akan mungkin akan dinikmati oleh para pelaku usaha. Ya kita tahu kalau saya jelaskan tadi ada 75 triliun untuk kesehatan, 110 untuk social safety net, kemudian 71 untuk insentif perpajakan dan KUR, kemudian 150 untuk pembiayaan pajak pemilihan ekonomi nasional. Saya kira ini nilai yang sangat besar untuk 405,1, tetapi nilai ini juga tidak ada artinya jika pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat itu tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Misalkan salah satunya untuk tidak mudik, tidak mudik. Saya kira warga juga harus mengikuti agar tidak mudik lah nanti di Lebaran. Kenapa? Karena COVID-19 akan bisa menyebar kemana-mana nanti ke daerahnya masing-masing. Artinya apa? Nanti tambah lama ini penyelesaian persoalan ini. Kalau kita lihat BIN kemarin memprediksi sekitar Juni Juli baru selesai, mungkin bisa Agustus. Makin mundur lagi. Makin mundur kalau misalkan nanti pada mudik. Artinya ratusan ribu yang akan terpapar COVID-19 ini. Tentu kita tidak akan ingin seperti hal itu terjadi di Indonesia. Jadi saya kira ini partisipasi dari warga dan swasta juga harus kita
harus kita dengungkan sekali lagi Ya. agar mengikuti apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Baik, Mas Eko, sektor UMKM ini kan juga yang paling terdampak ya, Iya. Mas Eko, dengan kemudian adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa pemerintah tidak punya data yang valid begitu, Betul, tidak punya ya. data yang rigid begitu untuk mengidentifikasi UMKM mana saja nih kemudian yang sebetulnya perlu mendapatkan insentif bantuan. Banyak yang kemudian UMKM yang kemudian sudah jatuh begitu, tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini solusi untuk UMKM yang tidak teridentifikasi, tidak terbaca oleh pemerintah, dan bahkan mungkin datanya juga mungkin tidak lengkap begitu. Bagaimana kemudian, Mas Eko? Pemerintah daerah sebetulnya tahu ini UMKM yang mana yang harus dibantu dan mana yang tidak. Karena kita tahu DKI misalkan, dia tahu bahwa UMKM mana yang dibantu dan mana yang tidak. Nah, ini harus bekerja sama sebetulnya antara pemerintah daerah dengan Kementerian Tenaga Kerja. Karena datanya itu mereka ada. Kemudian di Kementerian Tenaga Kerja dia juga punya, di Dukcapil. Kan dulu punya EKTP ya. Nah, di situ ada data-data tentang penduduk. Jadi memang harus kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri, ya kan, agar tepat sasaran ini UMKM. Kalau kita tahu bahwa 90% mungkin ya UMKM itu ada di Indonesia itu perekonomian memang ada di situ, jadi memang harus dibantu ini kan. Kalau tidak pasti akan terjadi PHK massal dan tentu kita tidak ingin ada PHK ini. Mas Eko, meskipun kita belum bisa memprediksi kapan akan berakhir, tapi untuk mengembalikan roda ekonomi seperti semula, ketika kemudian sudah terganggu sampai saat ini tuh peluangnya seberapa besar sih, Mas? Kalau kita bicara mungkin 6 bulan ke depan baru selesai, paling tidak sampai akhir tahun ini apakah kita masih bisa mengejar pertumbuhan ekonomi kita? Pertumbuhan ekonomi kan di awal dipatok sekitar 5,sekian%, 5,1 dan 5,2, banyak versi. Tapi kalau kita melihat COVID-19 yang sampai sekarang kita belum tahu kapan berakhirnya, prediksi kita mungkin 2,5 sampai 2,3 itu sudah sangat realistis, ya kan? Bahkan kalau sangat terdampak, kita nggak sampai akhir tahun misalkan atau Agustus September itu bisa terpuruk, ya kan, perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kalau bisa Bu Menteri Keuangan bilang bisa 0,4% kalau sampai terpuruk sangat jauh. Inflasi juga sangat tinggi, kemudian dolar bisa sampai menyentuh 20.000. Nah, ini kan butuh butuh kerjasama. Jangan panik juga bahwa Indonesia juga pernah mengalami hal seperti itu tahun 98 sebetulnya. Ketika start $2.500 kemudian naik sampai 16.000. Toh kemudian juga kita bisa bangkit. Jadi kita optimis bahwa COVID ini segera berakhir dan ekonomi Indonesia bisa tumbuh kembali. Ya, dan semua masyarakat patuh begitu ya dengan physical distancing, itu yang paling penting ya, Mas Eko ya. Baik, Mas Eko, terima kasih selamat pagi telah bergabung sama kami di editorial pagi hari ini. Pemirsa, para menteri yang tidak berhubungan dengan COVID-19 harus menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan mampu mengendalikan harga di pasaran. Industri tidak boleh berhenti berdenyut sehingga kemudian pasokan bahan baku mesti dijamin. Jangan sampai tertahan oleh protokol COVID-19 yang memang dibuat rigid. Kalau industri dibiarkan berhenti berproduksi, malapetaka susulan akibat COVID-19 tinggal menunggu waktu. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial